ketika besar pun itu menjadi konsep yang akhirnya kita jauh lebih mudah untuk percaya pada sesuatu di dunia kadang bisa terjadi di luar logika, dan itu secara ajaib. Di kuliah itu kan saya pernah jualan alat sulap di Solo, itu kebetulan pelanggan saya itu hampir semuanya nih, bisa saya katakan yang pelanggan yang besar itu orang paranormal semua. Itu banyak loh ya, bukan kemarin toh. Sebenarnya ketika ada kasus hipnotis di jalan, Iya. ini aku paling bosen lah. Bayangin aja dari tahun Itu sekalian dibahas Hipnotis di jalan ya. Masa makanya gitu langsung merasa sadar. Nah, apa ya gampang itu? Apanya nih? Kalau gendamnya ya jelas yang bantuan dari jin segala macam itu bullshit, Mas. Menurut Mas Pai itu beneran bullshit. yang ada textbook sih ya, manual booknya caranya gitu ya. Hantu itu kan konsep. Oke, menarik di sini. Udah, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kampret. kan orang Wadi kan. Moni. Iya. Ya, karena udah mulai record juga ya, alhamdulillah. Kita berada di tepi sawah. Kopi ya. Terima kasih kepada teman-teman dari tepi sawah ya yang udah. Karena pertama kalinya kita kesini sih. Pertama kali first time kita nyoba tempat menjajahi tempat baru. Bapak Talas ya. Karena kita tempat baru. Alas beneran sih ya. Alas beneran ya. Alas Purwo. Alas banget sih yakin nyong nembe tahu. Kos ping berapa ini? Satu atau dua kali. Ya, ini Mas yang Pai. kedua. Ini yang ketiga. Sering kesini, Pak. Sering Mas Pai. Kita sapa Mas Pai aja, apa kan ya? Boleh. Apa? Master Pai. Master Pai. Master Pai. Apa ada? Apa punya nama panggung sendiri? Kalau nama panggung Pai Barton. Pai Barton. Tapi nama aslinya siapa, Mas? Kalau nama asli di KTP ya. Di KTP. Itu Irman Rofi. Irman Rofi. Jauh di Pai Barton. Atau Iya kok. Yang malah ngene maca Burtons. Ternyata itu bacanya Barton nih. Bolos berarti pas bahasa Inggris. Itu sering bolos sih. Iya sih. Karena katanya apa sebenarnya sing penting fokus nang mata pelajaran salah satu aja, yang lain elek ora apa-apa nilainya kayak Ora masalah. ora masalah. Ya, seperti biasa ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba hujan atau tiba-tiba kameranya macet, nanti kita beri kayak karena krune seadanya ya sih. Seperti biasa banget dia karo ngongkot-ngongkot speaker kayak gitu ya Mas. Kayak Mas Pai udah udah sih. Gak apa-apa, situ aja. Gak apa-apa, infan aja Mas. Infan aja. Nah, ini kru dari tepi sawah. Iya, air drum ya. Air putih ya, Mas? Oh iya. Iya. Mohon maaf juga karena agak keterlambatan live ya, karena jadwal kita jam 7:30, tapi ora apa-apa lah. Kalau mau sambil ngerokok nggak apa-apa. Iya, ora apa-apa lah. Oh, ada Asbak dan kawan-kawannya gitu ya. Ini perkenalannya itu baru sampai nama panggungnya itu. Baru sampai nama panggung. Jadi gini, kalau di dunia sulap, karena profesi juga awal kan di sulap. Di sulap itu kayak ada reward penghargaan kepada pesulap sebelumnya. Ya. Oh, pesulap sebelumnya. Pesulap sebelumnya. Dari pesulap sebelumnya ke Dari itu sebenarnya culture ya. Jadi culture di pesulap lama itu biasanya nama belakangnya diambil dari nama pesulap sebelumnya. Jadi kalau gitu. Pai itu kan nama panggilan di kampus dulu. Di mana kalau boleh tahu dulu Mas? Dulu di Solo. Solo. UNS. Oh, UNS. Ya. Muhammadiyah Surakarta. Ya. Nah, Barton ini diambil dari Lance Barton. Lance Barton itu salah satu Lance Barton, salah satu panggung. Oh, salah satu ilusionis di dunia. Iya. Tahun 90-an kalau nggak 80 90. Itu yang jadi rujukan Dulu mainnya ya jadi idolanya itu. Oke. Jadi aku ngambil nama belakangnya itu. Berarti Yo. di Corbusier Corbusier itu ada nama pesulap.
ilusionis Adalah- juga. oh, Berarti itu kalau gitu. di agama semacam mazhab gitu ya? Atau apa ya? Misal saya anaknya klan ya kan, kayak klan gitu. Iya kan? Iya. Misal saya anaknya Klan itu orang masuk itu. Ya. nama belakang saya sudah Sebenarnya lebih ke pribadi pribadi pesulapnya. pesulap. Jadi itu untuk penghargaan, harapan ya. Kalau nantinya kita berkarir di sana, karir kita seperti Oh gitu. yang di Iya ada. Makanya itu terus yang kedua kesamaan genre yang dimainkan. oke. Karena di awal aku juga mainnya di kabaret klasik, otomatis larinya ke sana juga. Oh gitu. Iya. Kenapa kita tiba-tiba langsung bahas pesulap ya FYI? Tamu kita malam hari ini adalah seorang ilusionis. Apa sih namanya ilusionis apa magician sih mas? Kalau aku lebih di mentalism. Oh mentalism. Berarti kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Persis ya. Ya. Apa sih itu Satu jenis? aliran gitu lah ya, satu genre kalau musik ya. Bisa dibilang satu genre. Oke. Bisa dibilang satu genre kalau Deddy Corbuzier? Satu genre tapi yang enggak keren komposer lah ya. Nggak sekeren Deddy Corbuzier. Merendah untuk meroket. Biasa gitu rendah untuk roket ya. Karena apa namanya portofolionya itu ternyata udah Keren ya. show di mana-mana nih. Nah, susah. Jam terbang aja mas. Kalau Iya. mulainya udah lama. Karena mulainya udah lama dan ternyata sudah lama, ya kan? Karena yang dewek jane nang Banjar itu agak jarang ya entah karena nyong kok ora tahu ngoleti show-show semacam itu ya gitu ya. Tentang apa jangannya kayak sulap terus hipnotis gitu tuh agak jarang. Ya. Tapi sebenarnya eksistensi kalian itu banyak apa gak sih mas di Banjar? Kalau Banjar ada ya satu dua, cuman panggung kebanyakan itu di luar Banjar. Banjar. Terdekat Purwokerto. Semarang, Jogja, Solo. Yang biasanya kita kan mainnya paling sering tuh di gathering perusahaan. Di gathering perusahaan, sorry. Jadi kayak Rupuk ya? sekarang kayak ngomongin mentalisme itu kan larinya kayak motivator. Oh kayak gitu. Model entertainnya hampir kayak gitu. Karena Pasarnya. mentalism go mau memperbaiki mental atau maksudnya arahnya itu memang show untuk hiburan atau memang ada tujuan lain kayak gitu. Enggak, Dari sebenarnya lebih mentalism. ke genre mentalisme itu kan lebih menciptakan ilusi di pikiran. Seperti membaca pikiran, melakukan prediksi, melakukan prediksi ya, juga. clairvoyant itu melihat jarak jauh. Jadi hal-hal yang berbentuk kayak hampir supernatural. Melihat Beda dengan ilusi. Kalau ilusi kita menciptakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata seolah nyata. Itu ilusi secara visual. Kan? Sedangkan mentalism itu berbeda. Mentalism sama ilusionis itu berbeda. Beda. Mainnya kalau di kita lebih banyak di pikirannya. Kalau mentalism. Kalau mentalis, mentalis. kalau mentalis itu lebih ke arah situ. lebih Oh, kayaknya malam ini kita pikiran ya. bakal ngobrol panjang dan akan melebar kemana-mana. Oke deh ya. Iya, karena Banjar tuh ya mungkin banyak sekali ya akhir-akhir ini lagi mandan keangkat hal-hal yang berbau supranatural juga, terus berbau mental illness, mental illness lah. Mandan berita mari ya. Ini nggak apa-apa lah dijepit aja kali di sebelah sini yang aku ya. Ini pertama kali ya, nanti barangkali dari teman-teman yang berkunjung di tepi sawah Ya. ada mau bertanya itu nanti pertama kali kita buka Q&A mungkin di sini ya. Ya. Boleh. Q&A, question and answer. Nanti teman-teman yang sedang ngopi di sini boleh banget kalau penasaran dan tertarik dengan obrolan kita malam ini, boleh banget tanya tentang mentalism, ilusionis, terus hipnoterapi gitu ya. Bahkan sampai ke hal-hal yang berbau supranatural ya. Mungkin barangkali bisa diceritakan nih sama Mas Pai Bartens nih. Yoi. Tentang apa nih? Supernatural. Semuanya. Ya, jadi si wingi mandan rame itu tahu yang dun Oh iya, itu pembantaian di yang dhuwur kayak lo kan. Wanayasa. Maksudnya yang sudah bertahun-tahun terus baru ketahuan. itu. Yang dikubur itu kan. ya, rame kan ya. Ya. Maksudnya semengerikan itu hanya kayaknya itu beritanya itu saat itu tuh pengganda Uang. uang apa ya, penggandaan uang gitu.
Itu gimana Mas? Kalau dari Mas Pai sendiri, maksudnya di era hari ini yang sudah modern, Iya, oke. banyak orang yang masih tertarik dengan hal-hal semacam itu gitu. Menurut Mas Pai sendiri gimana? Kita buka mulai dari itu dulu ya, yang Oke, agak ya. ringan-ringan lah ya. Oh ini orang ringan nih sih. Itu pembantaian tuh dah korban itu dah. ini- Nanti akan ada yang lebih berat. Oh, oke. Gitu. Ini secara pribadi saja Ya. saya Ya, secara disclaimer pribadi. dulu saya ngasih pendapat itu secara pribadi aja. Ya. Jadi yang pertama gini, Roti sambi. budaya kita di masyarakat itu masih kental dengan kepercayaan mistis. Oke, Dan- itu satu. Ya. Dan itu ditularkan atau dilegasikan dari kita kecil. Oh, semacam Sejak kita dogma ya. kecil, Iya. Semacam dogma berarti. itu maksudnya kita dibiasakan itu Artinya secara kita bangsa yang jauh lebih banyak percaya tentang sesuatu yang ajaib ketimbang sesuatu yang logika. Oke. Menurut Mas Pai. Menurut saya, Mas. ini kan banyak ya. Ah. Hingga sampai hari ini pun masih banyak orang yang masih percaya hantu, masih percaya ada orang sakti. masih percaya hantu, masih percaya ada orang sakti ya. Oke. Ini agak sensitif kalau saya bilang bahwa Nggak masalah Mas. kenapa Tenang aja. harus dari kecil ya? Kenapa ini jadi alasan Ya, saya kenapa hari ini saya juga berkontribusi di dunia parenting, Mas. Oke. Jadi gini, Parenting juga. iya saya di parenting juga. Saya kebetulan punya lembaga parenting. Jadi gini, banyak cerita-cerita ya, dongeng-dongeng yang larinya ke anak-anak, tapi isi ceritanya tidak mengutamakan logik, tapi mengutamakan cerita-cerita yang berbentuk supranatural. Percaya nggak? Cerita ya saya dulu ceritanya hampir ke arah situ sih pas cilik sih. Iya, masa kecil kita secara kan nggak cerita langsung seperti itu kan masuk ke bawah sadar kita, Mas. Iya, Sehingga iya. kita adalah orang yang jauh lebih percaya. Ketika besar pun itu menjadi konsep yang akhirnya kita jauh lebih percaya, mudah untuk percaya pada sesuatu di dunia kadang bisa terjadi di luar logika, dan itu secara ajaib. Dukun itu memanfaatkan hal tersebut. Dukun itu memanfaatkan hal tersebut ya. Itu satu. Oh, oke, lanjut Ya kan? dulu. Yang kedua, Iya. rata-rata karena saya juga pernah kebetulan ya di tahun kalau nggak salah di pas masih kuliah itu kan saya pernah jualan alat sulap di Solo. Itu kebetulan pelanggan saya itu hampir semuanya nih bisa saya katakan yang pelanggan yang besar itu orang paranormal semua. Paranormal Secara praktisi. secara praktisi dia Siap, bukan siap. praktek paranormal gitu. Betul. Oke. Dan itu jangan salah, pasiennya itu rata-rata pejabat-pejabat semua. Siap. Ya, menarik ya, menarik ya. Nah, Menarik. ini karena menarik iki detail volumenya mentan. Kurang apa ya sih? Ya apa ya? Terus gede sini caranya. Oh, wis gede. Soalnya itu masih gede banget. Suaranya jelas tidak? Aman ya? Dari Mas Pai juga suaranya oke ya? Ya oke. Dari Solo nih, ini Ya. Solo dulu. Jadi pada saat itu Dodolan alat ada sulap nih. beberapa alat sulap. Sulap itu kan pakai alat. Ah, Eh, ada beberapa alat yang efeknya itu mirip-mirip dukun. Efeknya, misal nih ya Magic kayak gitu ya? iya kayak magic. Jadi kayak dulu itu ada batu merah delinut. Iya, tahu. Oh ya, yang ketika dimasukkan ke air, ditaruh air ada sekitar 15 itu merah semua. Nyala. Nyala. padahal di gelas yang berbeda. Di gelas yang berbeda. Oh, Jadi kayak fosfor ya, mau pakai fosfor sebenarnya. ini langsung dibongkar ya. Jadi kayak fosfor emang pakai fosfor. Terus kayak jenglot segala macam. Kalau dulu kan kita pakainya boneka voodoo kan yang dia bisa berdiri di tangan. Fudu. Nah itu laku semua, Mas. Kita jual saja udah mahal dan dia jualnya udah lebih mahal lagi. Nah waktu itu karena tertarik, penasaran, aku masuk tuh ke orang tersebut kan. Ternyata jaringan, Mas. Jaringan Jaringan. yang luas ya. Jaringannya itu luas banget. Jaringan paranormal itu. Iya, dan itu Indonesia Pak. Itu Bahkan sampai luar negeri Mas. Wah, nggak tahu kalau luar negeri ya, tapi itu jaringan dalam artian setiap kota mereka terkoneksi. Setiap kota itu mereka terkoneksi sampai biasanya eksekusi ada di 2 kota. Biasanya kalau dulu kalau nggak di Bogor itu ada di Cilacap Keren juga ya. atau Jogja, itu paling sering. Jaringan paranormal itu ya. Jaringan paranormal ya. Biasanya yang paling gede proyek mereka adalah kayak penggandaan uang. Pengganda. Mungkin termasuk
siapa namanya? Selamat atau Bisa apa? jadi. Dukun Selamat ya. Bisa jadi. Iya kan? Dukun Selamat yang di sekitar kita itu udah. Ya, di Iya sih, itu. sekitar kita itu. Serius. Pengganda Itu uang tuh kacau banget. belasan orang yang mati loh. Ya, hanya gara-gara percaya kalau duit itu bisa gandakan, bro. Kemola asli. Tapi kalau kita lihat ini ya sistemnya, Sistemnya. sistem cara kerja mereka itu make sense semua mas. Tapi kan itu dari luar daerah mas, banyak yang dari luar daerah. Iya. Dan Ya, mereka kan bukan luar pulau. orang-orang yang nyun sewu SDM-nya rendah ya, artinya hanya lulusan SD atau enggak. Ah, iya, weh. Rata-rata itu orang-orang kaya, pengusaha, Malah bahkan ngomong beberapa gitu. di antara itu pejabat-pejabat. Tapi Nah, ini tadi yang terjadi menarik di adalah tahun 2010-2011 ya. Oke, Ya, nggak tahu kalau sekarang, mungkin ya sekarang harusnya lebih pintar lah. yang menarik ibaratnya itu iki ke apa jenenge Mas Pai itu tadi bilang make sense loh. Nah, Dan itu. mereka bisa Iya. showing sesuatu yang seolah-olah tuh beneran masuk akal. Beneran masuk. Gimana Iya. caranya Oke, ini. si paranormal ini menjelaskan ke customernya biar apa ya, seolah-olah itu mereka nangkepnya customer, oh ini logis, uangnya bisa digandakan, uang 100.000 jadi 1 Terus juta, mereka membuktikannya di segala macam. hadapannya gitu dan Nah. mereka percaya kayak gue sing karena kita kan urung tahu otak maring wong pinter ya maksudnya Gitu. maring rektor UGM kan kita urung tahu ya wong pinter Rektor itu media yang wis tahu sih. ya oke Jadi gini. ya udah Biasanya kalau kita ngomongin yang simpel aja ya, ini teori yang paling simpel aja ya. Misal nih, aku sama ini main ya suatu hari nih, aku duduk nyari angkringan biasanya, atau tempat nongkrong atau segala macam kan. Biasanya kalau dulu di angkringan, masuk di angkringan, di situ kita buka obrolan sama orang-orang di situ. orang yang baru kenal di angkringan Nah, ya, ini salah satu yang paling simpel aja. Ketika di tongkrongan itu obrolan yang paling sering kalau cowok sama cowok ya, atau bapak-bapak nih ya, itu biasanya kalau hubungannya sama mistis, bener nggak? Iya sih emang benar. Bener kan? oh ya Mistis. oke deh Misal kita langsung lari ke keris atau hal-hal Iya. yang bertuah lainnya, Iya iya. itu Oh, biasanya iya. masuk kan itu Iya. kan. Nah, aku buka aja obrolan di sana. Nyaut obrolan itu Ya, ya. obrolan sana. Itu satu. Terus yang kedua, aku mainin beberapa trik yang misal kayak kalau dia sulap, rata-rata itu ada, mereka belajar sulap juga loh. Rata-rata mereka belajar sulap. Paranormal tersebut. Iya. Oke. Nah, ada beberapa mainan koin yang bisa kelihatan ajaib kan di sana kan. Oke, katakanlah kita nggak pakai itu deh. Aku ngomong ke mereka bahwa aku ini kolektor uang kuno nih, uang Bung Karno. Oke. ya misal ini sederhananya kayak gitu ya Misalnya kayak gitu kan. Ini aku punya koin Bung Karno nih, model Oke. kayak gini nih. Ini aku lagi nyari yang persis kayak gini. Oke. Ini kalau misal ada satu koinnya tak beli 1 juta. oke Iya kan? Ini semua orang yang di tongkrongan tahu semua nih kan, tahu Ya. info ini, bener nggak? Tahu Ah. info ini kan. Ini kalau ada mas, coba kalian cari di tempat simbah atau apa. Biasanya ini orang-orang tua dulu itu ada. Ini koin ini kalau misalnya ada 1 juta tak beli cash Per langsung. koin. Per koin. Oke. Nah, oke Terus selanjutnya. Ya kan? Ini banyak orang yang ada yang peduli, ada yang enggak kan di sana. Ada yang cuma Dah, skeptis dah. segala Ya. macam. Ya. Besoknya aku nggak kesana nih. Nanti orang kedua yang kesana. Oh. Buka obrolan yang sama, terus dia ngeluarin koin itu. Selang kemutan. Selama keluar kalian pasti akan naik semua, bener nggak? iya kemutan game sih Wah, ini ada yang nyari kemarin Ini- sih, ini kan Pak. nasi goreng. Supaya nyari ini kan. Beli berapa ini? Misalnya tak beli. Lah, nah aku enggak, tapi nih misal cocok, kalian cocok, yo dibeli aja 1.500.000. Ah, oke. Ini aku ada 10 nih misal. 1.500 aja Dibelilah kan, begitu udah dibeli, udah kabur semua. Termasuk Itu salah orang satu yang contoh. pertama. Iya, Oke. termasuk orang yang pertama. Itu salah Oke, satu oke. contoh. Brengsek banget sih asli. Yang Oke, lebih oke. gila lagi ya. Ini itu salah satu trik sederhana itu tadi sederhana tapi make sense ya Iya sih. Ya. dan faktanya memang seperti itu kan yang dilakukan. banyak dipraktekkan ya Banyak dipraktekkan. banyak korbannya juga ya Kalau itu biasanya buat main-mainan. Oke. Jadi ya cuman sekedar hanya buat nongkrong ya, nongkrong dalam artian dia nggak mencari uang dari itu, dia mencari uangnya biasanya kalau jaringan itu lebih gede lagi. Oh iya. Jadi banyak misal kayak Itu kita kayak buat selingan aja lah ya. Iya, ini satu contoh simpelnya kayak gitu.
misal kayak penggandaan uang, percaya nggak orang yang udah ditipu penggandaan uang besoknya bisa ditipu lagi. Padahal dia sudah sadar, kasih tuh. Udah ketipu, sadar dia ditipu. dia sadar ditipu, tapi Bangke, besoknya bangke. masih bisa diolah lagi. Ih. Gue kayaknya sih ujungnya nanti dibunuh ya kayak. Nah biasanya kalau di Tidak. kasusnya ini, karena aku kemarin juga sempat ketemu, saya kan kebetulan kenal sama kadesnya. Oh, ada jangan salah mana. Iya, yang di sana saya kenal, itu menangkap tuh. Boleh dukun Ah. selamat itu Pak. Iya, yang dukun selamat itu. Sebenarnya bener temenang selamat tuh sih. Selamat. Judulnya selamat. Oh, bahwa apakah ya kadang-kadang berita kan disamarkan ya, cuma Enggak, itu beneran. kan sebenarnya Itu beneran. Ha. selamat gitu. Jadi gini, kalau dia masih pemain, saya bilang kalau dibandingkan dengan yang dulu, ini masih pemain kecil. Ecek-ecek lah ya. Masih pemain kecil. Wih lah, pemain kecil Pemain kayak kecil. teman ya. Karena harusnya nggak usah dibunuh, Oke. Iya sih. gitu loh ya. Mainnya masih kasar lah ya. Ya, mainnya masih kasar. Bisa dibilang kayak gitu. Kalau gini kayak gini, saya pernah jangan lihat, dibunuh. saya lihat sendiri. Biasanya gini, Iya, iya. mereka itu mainnya bergu, Mas. Jadi kalau misal ada mau penggandaan uang, itu tidak serta-merta hanya 1-2 orang yang bermain. Oke. Biasanya itu kelompok, Ya. karena si dukun atau orang sakti itu biasa. Saya nggak mau nek misal mau ngadain, ya sekalian gede sekalian, Oh. jangan kecil. Tanggung. Boleh. Otomatis dia nyari temen kan, Oke. ya kan, nyari teman. Misal ada nih dapat Sindikat dong. 5 atau mungkin ada 10 teman nih. Dari 10 itu percaya deh, 2 atau 3 Ya. itu rekan sendiri. Rekan sendiri. Itu rekan sendiri. Tugasnya jadi playmaker. Oh. Men. Itu teman sendiri. Bangkrut. Tugas dia adalah playmaker, menggiring semua korban-korban yang 7 ini. Biar seolah-olah tambah nyata, tambah realistis ya. Tambahnya itu dari awal saja udah ngeri mainnya. Jadi gini, misal nih, aku seorang playmaker nih kan, aku ngajakin kalian berdua nih. Temenin aku yuk, bentar. Mana? Aku nih nembah Bejo, misal gitu ya. Oke. Atau kali ini Selamat lah. Bejo. Betul. Bejo itu orang yang punya karomah. Biasanya orangnya kayak gitu kan. Oke. Ah, biasanya. Wali. Jo Wali. Jo Wali. Ji. Jarang Ya, ngomong. itu juga juru kunci. Juru kunci apa? Juru kunci simpenan uang-uang Siap. gitulah ya. Ceritanya bermacam-macam itu versinya. Nah, Ya. ketika saya ke tempat yang berbeda sama kalian nggak percaya nih, ya kan? Ya. Biasanya tempatnya masuk Masuk Nah, lah ya. Nah, di jalan ya kamu beli rokok dulu deh. Nah, rokoknya bro, itu kan wajar ya kalau di Indonesia itu wajar. Rokoknya Seolah-olah itu hal yang biasa Itu gitu. hal yang biasa. Go nawari uang pintar Iya, yang buat bisa. si orang pinternya itu kan. Itu mau naruh di situ Begitu masuk ke sana ngobrol-ngobrol, rohnya udah dikasih kan. Terus kita pun ngomong nih, aku pengen dia minta tolong, Mbah iki tolong dibantu putune kan. Terus bantu tang. Ini kalau ikut pinjol nih udah ratusan juta itu. Nah, Lilit pinjol. ya, nggak? Kalian nggak percaya kan di situ kan? Ah, gini Dia gitu. main. Masih biasa aja. gitu. Dia buka rokok yang tadi, rokok yang mungkin dimantra-mantrain atau gimana, dibakar, habis dibakar dipotong rokoknya. Itu di dalam rokok mas, itu bisa keluar uang 100 ribu. Iya, Pak. Ini cara sih, Mas. Itu serius. Halo. Caranya gimana? Ya, aduh. Gimana caranya? Kamu jadi teh. Caranya simpel. Trik sulap ya itu, trik Loh, itu sulap. kan rokok yang dibeli sama saya. Sulap yang iya, kamu yang beli. Tanpa disentuh. Ada 2 cara. Satu gini, dari pihak warungnya memang itu salah satu komplotan. Itu bisa satu. Satu. Atau yang kedua nih. Kamu beli Samsung, ya kan? Karena aku yang bawa otomatis kan mana yang buat simpan kan dikasihkan ke aku, bener nggak? Ditukar sama Kita tuker yang udah disiapin ada uang. Kan simpel itu. Tapi saat itu dilakukan tanpa ini ya, ibarat tanpa terlihat ada rencana ya, mengalir begitu saja, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, Mas. Wah, yang bahkan orang expect nek bangun warungnya juga sindikat. Bisa jadi ya. Atau tanpa bantuan warung, ya, tanpa bantuan warung itu salah satu sindikatnya juga masih bisa. Oke, Juga masih bisa. Taruhlah, warung itu bukan bagian Bukan, dari ya, sindikat. kamu beli di Saya beli di Alfamart. Alfamart atau Indomaret gitu. Ya. kan ketika yang kenal simbahnya aku kan otomatis yang ngasih kan ke aku kan. Oke. Ya. Wes ini nyobain. Barang dia ada 3 nih rokoknya tak kasih sana. Dan pesenannya
anu biasanya baik ngudute jarum gue. kayak gitu. Wis disiap nang sak padahal ya. Betul. Bangke. Itu salah satu triknya itu. Sederhana banget dan ya maksudnya Jagal banget Itu itu. hal yang simpel tapi ini orang ngajar ya guys, ini orang ngajar Ini ya. buat literasi aja lah. Ya ben kalian tuh Ya. di Lombok nih gitu maksudnya kayak Ini gitu. yang pertama mereka lakukan adalah membangun trust dulu. Oke. Trust semua korban nanti ya. Membangun Iya, trust iya. dulu. Jadi saat membangun trust ini ada kalanya mereka memang modal. Beneran modal. Beneran modal. Enggak cuma 100.000. Kadang memang kayak Jutaan. dibikin iya digandain beneran. Wow. Jangan modal duluan. Saya ingat Buat ada mancing istilahnya 3 orang yang jadi playmaker loh ya. Iya. Dari 10 orang ada 3 orang Iya, ada playmaker. 3 playmaker. Artinya kalau ketika yuk kita apa ya istilahnya kita ritual di satu kamar, aku bawa 5 juta nih. Begitu masuk ke kopernya taruh ada 50 juta. 50 juta kan uangku kan. Iya. Kan sama aja mau aku Iya. balik lagi ke sana artinya. Iya, iya. Tapi Ah. kalian berdua yang jadi korban bakal lebih percaya. Iya iya. Udah tuh bangun trust dulu. Ketika udah dibangun trust, baru di apa istilahnya ya dieksekusi. Eksekusi biasanya gini. Eksekusi itu nggak langsung mas. Bertahan. Eksekusi, ya bertahan. Jadi untuk memunculkan uang-uang hal gaib tersebut itu kan butuh syarat. Oke. Dibuatlah syarat-syaratnya. Buat syarat dan syaratnya biasanya aneh-aneh, kurang ajar semua. Syaratnya apa mas? Aneh-aneh. Syaratnya apa? Nexting dukun kuwi selamat tadi kayak syaratnya apa sih mas? Aku nggak ngulik sampai sana. ngulik sampai situ Tapi ya. yang jenengan tahu lah tentang praktik. Tapi dunia ini seperti kan itu. yang sepengalamanku dulu lah ya. Oh, pengalaman. Itu pengalaman karena aku memang benar-benar lihat bahkan ada di dalamnya loh ya. Itu benar aku benar di dalamnya. Anu maksudnya di internal sindikatnya itu Di internal sindikatnya. Jadi pemain Mas pemainnya apa? tadi sing dodolan rokok. Iya. Samsu. Lebih ke ini ya dulu pemasok barangnya. Oh, masuk barang sulap. Karena sulap, tujuanku emang jualan alat sulap kan waktu itu kan. Itu kan balang Tujuanku sulap. alat sulap. Jadi sama aja kayak orang jualan pisau lah ya. Iya lah. Ya, Ini kan pisau orang ini mau dilakukan buat apa kan kita nggak Iya, tahu. buat masak daging segala macam. Betul. Pada saat itu tak jual ke sana karena penasaran kok harganya tak kasih berapapun mau terus pengambilannya mesti selalu gede gitu. Akhirnya aku masuk ke sana juga. Wih. Memang pada saat itu ditawarin juga. Itu waktu itu aku masuk untuk penjualan kayak barang-barang pusaka Keris, yang bisa berdiri. watu ya. Padahal semua keris berdiri. Saya pernah cerita-cerita sama Ayo. orang-orang keris. Semua keris yang asli ini bisa diberdirikan tanpa magic, Betul. tanpa setan. Betul. Serius, real. Betul. Iya, ya itu iya. betul, itu betul. Karena emang presisinya itu, presisi itu emang Memang benar-benar keris itu luar biasanya disiap. desain seluar biasa itu ya. Yang asli loh, yang Nggak tahu ini Yang Ustadz ori lah ya. Faizar tukang rukyah itu pecinta keris. Dia sering berdiriin keris dan dia menjelaskan ini bukan magic. itu bukan magic, betul. Memang sepresisi itu ya. Oh kayak kue. Itu yang jadi Bangsa ngerti. Subuh banget ya. Ini itu yang jadi alasan bahwa keris itu jadi warisan yang amat sangat berat di situ. Biasanya keris-keris prakemerdekaan sebenarnya. Jadi setelah sebelum era kemerdekaan, Iya. jadi kayak keris Mataram segala macam. Mataram lama. Iya, memang presisinya sampai situ. Yang ngerti ini sing tengah ada Krisya Rangga kalau Krisya Mukti, Bu Krisna Mukti. Keris yang bisa nyanyi mas, keris. Iya Kris Dayanti. Kris bisa ngerti kayak Kris Dayanti. Nah. Ya gini, ketika Lanjut, orang lanjut, Mas. udah trust ya, itu akan dikasih syarat-syarat. Misal minyak, kayak modal minyak apa, misik, japaron, tapi bentuknya khusus. Ini belinya nanti di sebelah sana, atau mungkin ayam yang hitam itu apa, ayam Cemani. Ya, itu Tukunin belinya di anak-anak area. gendaan. Kamu lagi. Ini kalau daerah kita yang paling terkenal ayam hitam itu di mana coba? Oke. Ada sih. Bukan berarti di sana itu. Artinya gini, di sana Banyak yang membudidayakan itu. ia membudidayakan itu. Tanpa Bukan tujuan berarti itu tapi disalahgunakan. iya. Jadi dia kayak apa ya, mengkaitkan setiap daerah-daerah, Mas, untuk kepentingannya dia. Padahal orang yang membudidayakan Nggak ada kaitannya. Artinya gini, ayam itu laku kebanyakan untuk ritual. Iya sih emang ya. Fakta, ya kan? Itu sudah Ketika itu bisa udah dianggap terkenal, fakta sih itu. ketika terkenal, artinya ada pasar, bener nggak? Iya. Ada orang yang Lagi. nyari, bener nggak? Iya lagi.
supply and tanya, demand ya bro. Kita Karena tanya, demand bro, ada demand. Barang yang banyak otomatis ada permintaan. Itu Iya, terkenal iya, di benar. beberapa mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu memang itu terkenal untuk ritual. Nah itu ada ayam yang khusus itu, mungkin ada beberapa barang yang lain, dan biasanya disuruh belinya sampai ke spesifik, jadi ke nama Mbah siapa itu. Nah itu rata-rata itu komplotannya mereka, jadi koneksinya mereka. Jadi ketika kita nyari pun uang udah mulai habis mas. Untuk beli minyak yang tadinya minyak paling kita beli di pasar itu harganya cuma 5.000. 5.000 perak itu bisa sampai 500.000 bahkan sampai 2 juta 3 juta. Karena kadang orang melihat harga itu, wah ini minyak harganya larang, udah minyak biasa gitu ya mas ya. Betul. Dan semakin ini hukum psikologinya, semakin kita berat perjuangannya, keras kita semakin tinggi. Percaya? Iya sih ya. Wah ini yang perjuangannya wis mati-matian masih ulinya gede. Tapi Siap, siap. kalau misalnya apa jangan kerjasamanya dengan orang-orang yang tidak kenal kayak gitu kan berarti dari hasil jual belinya mereka belum dapat keuntungan itu kan? Apa sudah? belum. Apa wis di lobby kayak? Mereka belum. Tapi dari operasional aja udah mulai banyak. Iya kan? Dan itu berpindah-pindah biasanya. Biasanya itu berpindah-pindah. Nanti eksekusi di satu tempat. Aku pernah tuh ngikutin kayak gitu, cuma berhenti di Cilacap. Pada saya temanku bilang gini, mau ikut terus atau stop sampai sini. Nek misalnya stop sampai sini, ini ada uang 5 juta buat Sorry, bayar yang kemarin. Oke ya. Alat-alat yang sebelumnya. Iya, tapi kalau mau terus ya ayo nyari duit beneran di sini. Itu waktu itu ini guru pertama nih aku ngomong nih. Waktu itu ada sekitar Eksklusif. ada sekitar 12 orang lah. Itu 12 orang pelakunya apa calon korban? Kita nggak pernah tahu mas, mana yang playmaker itu nggak. Tapi intinya dari 12 orang itu sebagian ada playmaker-nya. Ya pasti, Oh kayak gitu. pasti. Tapi itu wong sing lagi goleti wong pinter lah ibaratnya kayak gitu 12 orang. Ya, Calon pasti. korban. Calon korban sing kita nggak pernah tahu di playmaker itu. Nggak pernah tahu. Dan itu amat sangat rahasia. Boleh. Nah, ini yang paling menarik nih ya. Iya, iya. Yang paling menarik. Artinya ketika itu digandakan, misal rata-rata biasanya pakai koper di sebuah tempat bisa Pamer koper. pakai koper. Kopernya kita yang beli loh mas. Jadi kopernya bukan dikasih sama mereka, Ya. itu enggak. Tapi memang belinya baru dari orang-orang yang mau menggandakan itu. Bisa ada 10 orang ya, belinya yang dari 10 itu. Dia sendiri nyari ke pasar. Iya. Itu akan menimbulkan rasa trust mereka kan lebih yakin bahwa ini koper nggak mungkin diisi. Apa-apa Iya. karena saya yang beli dong. Saya yang beli, iya. Tapi ingat dari 10 itu ada 3. Ada playmaker. Artinya ketika ada 10 orang ini beli di satu toko, ya kan besok atau kita pulang si orang itu playmaker itu beli lagi tuh kopernya satu lagi. Iya, pasti mas. Bisa, itu bisa ya model-model itu dengan model yang ditukar. Ada yang modelnya dilemparin ke laut, nanti balik lagi kopernya udah ada uangnya. Kuwi ajaib maning kuwi. Ada juga yang modelnya itu disebar dari atap. Banyak mas. Oke. Nexting juntalan laut Lanjut ke topik kita dulu. Kita selesaikan yang Ah, tahun hari ini. Selamat tahun hari. Itu Selamat tahun hari, Ki. berarti kelanjutannya gimana? Jadi kan banyak yang tadi Mas Pai dari 10 orang calon korban, paling tidak 3 di antaranya adalah playmaker, orang yang memainkan peran di situ agar calon korban ini bisa punya trust terhadap orang pintar ini. trust itu kan udah dibangun dari awal mas. Oke. Ingat loh ya di hukum psikologi semakin kuat kita perjuangannya, trust itu juga akan Iya. semakin meningkat. Oke. Apalagi setiap pertemuan mesti dijali dengan rasa kowe kudu ikhlas. Ini aron nurunaken uang itu uang suci. Artinya kamu harus ikhlas dulu. Iya ya, Itu paling bersih harus. iya. Itu banyak banget sih Kata-kata kayak sih. yang bijak Bijak-bijaksana. Kadang Iya. bawa agama pasti kan. Pasti bawa agama, pasti bawa agama di sana. Pasti itu pasti bawa agama. Berarti itu kalau yang kasusnya selamat siapa tahu gitu kan siapa ada lupa lagi. Iya. Yang orang-orang yang itu Orang-orang itu saya berarti sendiri. permainan psikologis ya.
permainan psikologis. Dari awal ya. Dari awal tuh permainan psikologis. Dari Tapi awal. saya gini, ini disclaimer dulu ya. Menurut jenengan lah ya. Ya, saya nggak berbicara apa yang saya bicara ini nggak berbicara tentang selama 2 hari. Ya. Karena saya sendiri nggak Mengikuti secara nggak mengikuti, hanya sedikit tahu saja. Hmm. Tapi yang saya lihat yang dulu komplotannya yang Mirip lah ya. mirip Oke. gitu. Boleh. Jadi gitu ya, maksudnya penipuan yang Terus kan ada pertanyaan yang tak lanjutin ya. Oh iya, monggo. Jadi, ada pertanyaan, mungkin nggak ketika orang udah ditipu kok bisa ditipu lagi? oh yang balik itu tadi yang tadi. Iya. Ah. Ini agak lucu sebenarnya. Dan dia sadar dia ditipu kan? Dia sadar. Ingat loh ya, dari awal setiap pertemuan itu saya biasanya selalu dibenturkan kalau nggak agama itu budaya. Oke ya. Oke. Dua hal itu kan erat kaitannya dengan kebijaksanaan, orang harus ikhlas segala macam ya kan. Ya. Nah, pada saat pengambilan nih, misal mungkin di sebuah kamar yang dijaga 10 orang itu gantian jaga nih. Itu memang bener-beneran kotak yang tadinya kosong itu bisa diisi uang beneran. Mereka punya modal. Oke. Ini misal Dengan cara adalah yang sudah dijelaskan tadi ya. Iya. ini misal adalah tipuan yang pertama nih, aku pertama kali. Ya. Pertama kali. Terus kok bisa saya kemudian wah nyok sadar, waduh jebule Sadar ternyata aku ini ditipu loh. aku ditipu. Iya kan? Caranya Terus gini, caranya yang gini. kedua kalinya tuh gimana? Caranya gini. Kotak yang dikasihkan itu memang beneran ada duitnya, Mas. Oke. Makanya gini, eksekusi biasanya selalu jauh dari lokasi pertama. Ah. Ingat loh, ini ada gunanya juga. Misal kalau dulu aku di sana ya di daerah Solo Karanganyar, eksekusi bisa sampai ke daerah Bogor. Bogor nang Jawa Barat gitu ya. Iya, Misal Jawa gitu. Barat. Nah, ketika sudah dieksekusi, eksekusi dalam artian ketika udah dapat kopernya nih, 10 orang itu udah dapat kopernya, dibuka, dihitung, itu nominalnya emang beneran. Nambah. Iya, beneran. Dari Jadi yang tadinya sejuta Kan jadi dibawa berapa? pulang tuh nggak apa-apa gitu ya. beneran. Duit kalian. Dan dibawa pulang sama korbannya. Iya, itu mau udah dikunci, udah dimasukkan ke mobil. Oke. Posisinya kayak gitu. Jadi dari 10 yang berangkat ke sana, itu kita udah dapat dari si mbahnya misalnya. Si Mbah. Masuk ke mobil, udah dikunci di mobil. Ingat tuh, udah dikunci tuh. Artinya kita udah mau pulang, misal 10 orang ini udah mau pulang, Selesai lah ya. udah selesai. Biasanya mbahnya terus langsung gini, di stop salah satu. Aku lupa. Tak ulingi istilah. Lalu ulingnya nih biasanya nih yang paling sering dia mesti ngomong gini. Ini uang jangan dikemana-manain, jangan berhenti di mana-mana, jangan dibuang, jangan membuang sesuatu di jalan. Oke. Jangan membuang sesuatu ya. Gitu. Apapun Jangan itu lah ya. membuang sesuatu di jalan. Ah. Jadi langsung pulang sesuai tujuan. Oke. Oke. Gitu ya. Iya iya. Jangan membuang sesuatu di jalan, langsung pulang sesuai tujuan. Terus Dah. Lah pas saat di mobil ini biasanya dari 10 itu kan dipanggil. Mungkin ada 2-3 yang masih jagain di mobil. Ingat yang jagain di mobil biasanya playmaker. playmaker. Dan dia langsung men-sweet si kotak itu kan ke Ya, tas oke. itu. Begitu ini udah di-sweet, udah kosong nih atau mungkin diganti dengan koran atau apa biasanya. Ya. Nah, 10 orang ini pulang lah sampai ke rumahnya masing-masing. Ah. Ya kan, begitu dibuka isinya udah berubah. Saya nggak, dari 10 orang ini yang tadinya ngerasa ketipu, dia akhirnya kepikiran omongannya si Mbah tadi. Kayaknya yang mau buang itu ya. Iya, jangan mampir-mampir, jangan buang sesuatu di jalan, pokoknya langsung pulang. Entah mampir pom bensin atau apa. ya. Madang. Bensin kan orang tak Madang. mungkin kita perjalanan Jauh, jauh. nggak pipis. Jadi Oh, nyambung, oh. makanya lokasi eksekusi dan perencanaan itu jauh. Kan nggak mungkin, jelas ada 1-2 yang pasti pipis ke WC. Iya. Iya. Iya sih. Entah icik-icik bensin Jadi- dari pinang strip gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh trustnya itu tetap terjaga ya di situ ya. Tetap terjaga. Jadi ketika di bel pun kamu pasti buang, coba diinget-inget. Oh iya, di daerah Purwokerto di pom buang. Jadi ibaratnya apa namanya? Buang pipis. Iya, Oh, ibaratnya iya. apa?
Tapi itu jadi nggak konyol ketika kita sudah dijejali dengan cerita-ceritanya. Sudah dikasih doktrin bahwa Juga. itu langsung tekan maring tujuane iku maring mau rasa mampir maring. Ya kan wis Iya kan? Jadi ibaratnya nek njaluk tanggung jawab maring wonge gen bisa Nggak bisa. Ya Lah, kan kan ya. pesen. Ya kan pesen gitu Mas, gitu. Jadi ibaratnya nggak langsung kabur, dia masih bisa menghadapinya ya. Ya. Jika aku Nggak minta kabur. pertanggungjawaban maring wong pintere, Iya sih. lo kok gue. Jadi angel maning dia posisi mau. ya dia posisi wis angel ya. Ingat satu hal ya, orang-orang model kayak gitu ketika dia ngasih perintah, jangan selalu bersifatnya itu substansinya mesti absurd. Iya, Nggak pernah iya. to the point ya. Artinya punya banyak makna di Iya. sana. Wah, Itu kan juga iki Mandan Bakal- apa ya? bakal panjang sih. Mobilnya sih berapa menit iki sih? Ya, Tapi lama pas lah, sing penting selagi baterainya sana oke lah ya. lagi baterainya ana tapi iki baterainya lebih gede loro. Iki Artinya kok. bahwa Nah, Oh ya. ini yang jadi pertanyaan ya, karena saya juga dari tahun 2010 kan juga masuk ke dunia hipnosis. Banyak orang masyarakat yang masih menganggap bahwa ini pola kerja hipnotis, gendam kayak atau apa istilahnya. dengan bantuan Model kayak gitu, setan, iya segala kan. macam. Sekarang kalau kalian kita udah tahu nih polanya seperti itu termasuk hipnotis atau bukan? Gantian tak tanya coba. Oke, menurutku bukan hipnotis, itu Bukan permainan berarti. permainan psikolog. Permainan Mempengaruhi. manajemen, Bro. Itu. Iya sih. Iya sih. Dan Penipuan masuknya kan? Penipuan lah, bukan hipnotis. ilmu manajemen sing kudu beneran Dia membangun strategi, Bro. iya strategi ini engko iki penipuan ini bakal gune nang ini, strategi nang ini. Dan bahkan mungkin secara apa namanya? Ngeselin banget sih. Iya. Asli. Itu yang pernah Spontan huhui apa? Improvisasi mungkin Iya. mereka udah mempersiapkan itu. Oh, ini di set segala Terus macam di-set ya, segala berarti kan. ya. Tuh. Itu berarti tentang yang mirip mirip dengan model-model kayak model- gitu. Jadi model-model penggandaan pengadaan uang uang. sing Jadi dukun-dukun. buat teman-teman di sini pesennya ya berarti ya kalau sedikit mendengarkan apa yang kita obrolkan. Iya. Intinya ketika ada orang yang mengajak untuk hal-hal yang semacam Iya. itu, mending langsung dihindari ya mas. Iya. Jangan gampang percaya pada Jangan sesuatu gampang. yang berbentuk Instan. ajaib Yang ajaib-ajaib gitu lah. Iya yakin. jadi kedepankan logika, terus juga perbanyak literasi juga. Literasi. Kedepankan akidah dan berbanyak literasi ya. Berbanyak literasi. Yoi. Nah, Apalagi mas? sebelum kita lanjutin nih, apa ya? Kita mau terima kasih lagi lah sama Iya, sama sama yang teman-teman support dari- Tepi sawah ya. ya, Tepi Sawah. sama teman-teman dari Tepi Sawah di sini. Kopinya Jos. Jos, enak. Ya enak. Dia yang biasa dikritis buat kopi. Dan selain kopi juga di sini banyak yang Kopi, kopi ya. juga ya. Saya tadi pesan pandan es krim, Es krim nasi, juga bisa. Dan ini meleleh. rekomendasi tempat dari Mas Pai Kayak- Barten sendiri ya. Ya, jadi rekomendasikan. Oh, maring Tepi Sawah bae yang kenal karo wong iki gampang wis mukul lah dari tekan bae. Wis gas lah. Enak, sebenarnya di outdoornya ya kan. Ini kalau lagi gabut patah hati itu pas ya. Wis. Wih, Kang Tepi Sawah banget ya. Siap. Ya, jadi selamat malam minggu juga sama teman-teman yang Teman-teman udah hadir di sini. Dan barangkali kalau pengen bertanya nanti kita open Q&A lah ya. Open Ya. Q&A ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan ke teman-teman yang berkunjung di Tepi Sawah pada malam minggu ini, kalau misalnya penasaran dengan hal-hal yang sedang kita obrolkan, bisa ditanyakan ke Mas Pai Barten langsung. Ini kemarin ya di Instagram, sebenarnya di beberapa teman di grup, Ya. karena aku share acara ini kan. Ya, Itu banyak loh ya. Bukan kemarin toh. Sebenarnya ketika ada kasus hipnotis di jalan nih. Iya. Ini aku paling bosen mas. Bayangin aja dari tahun Kalau itu sekalian dibahas kalau itu di jalan gimana sih? notis di jalan ya. di jalan. Masa makanya kok kayak gitu langsung merasa sadar. Nah, apa ya Iya, Bu, gampang ya. itu? Segampang itu. Saya pernah percaya kalau nah kayak gue kudu hati-hati banget anak wong. Jajal ditepung iki. Jal, pas namanya ditepuk, ternyata udah di imam.
Karena dia pengen makmum di tepuk pundaknya, dia pengen makmum itu boleh. Dan Lanjut, dan Mas. serius itu kita ya sebagai praktisi itu beneran jenuh ketika ditanya itu. Jadi ini kesempatan ini kan sebenarnya di YouTube ada yang Ya, nanti jadi nanti apa- kalau ini tak jelasin sekalian nih. Full record ini mudah-mudahan. Oke. Mantap. Gendam gendam itu termasuk hipnosis nih. Hipnosis di jalan itu apakah, pertanyaan pertama, hipnosis di jalan apakah itu mistik atau itu bukan? Iya. Sebenarnya literasinya udah banyak lah ya. Hipnosis itu kan bagian dari ranah ilmu psikologi, kita makanya kan itu. Nah, kita langsung aja nih ke gendam. Gendam itu termasuk hipnotis atau bukan? Oke. Wah, mati gua. Mati. Ya, aman. Cip orang aman. Oke. Ya. Kalau kita lihat dari ranah ilmunya sebenarnya berbeda antara gendam dengan hipnosis. Ini kita lihat pengertiannya dulu nih. Gendam ini apa nih? Ya. Gendam itu yang secara tampilan sih sing kayak apa? Gimana Nah, aja? menurut kalian itu apa? Gendam itu apa? Gendam itu kalau dari apa ya cerita-cerita yang tumbuh di masyarakat itu hal-hal yang bersifat metafisik, hal yang bersifat metafisik. Terus maksudnya sing prakteknya itu sing biasanya kayak apa sih? Sing tepuk pundak apa? tepuk pundak, terus apa ya Pelet. ngobrol terus ijik-ijik wis orang sadar, Orang jadi sadar. di Oh, jalur gitu. duitnya terus di kamar ATM kok narik duitnya di Kuwi gendam. Kuwi gendam. Itu kalau Itu. kayak gitu, berarti saya sering jadi korban tuh mas. Kalau iya, pelakuannya pacar. Jadi korban nanti. Digendam cewek. Bayar lah. Oke. Kalau pertanyaan itu loh. Lagi ngobrol. Dengan orang yang tidak dikenal maksudnya mas. Oh, dengan orang yang tidak dikenal. Jadi gini, gendam itu berbeda dengan, kalau gendam kita larinya ke mistik, oke lah wassalam lah ya, kita nggak usah ngobrol ya kalau ngomongin di mistik Ya. atau di luar logika, udah itu tai kucing ya, saya bilang kayak gitu. Oh. Tapi pertanyaan lebih menarik gini, bisa nggak gendam itu dilakukan dengan metode hipnosis? Oke. Kan? Oh ya. Metode hipnosis itu kan luas banget. Karena hipnosis kan ada metodenya ya. Maksudnya Ada, dia pakainya ilmu bener kayak ilmu komunikasi, terus Ya. ilmu kita Psikolog, bisa segala macam. psikologi. Jadi kita mempelajari pola pikiran manusia. Oke, Secara individu ya. Nah, kalau dilihat dari sana, bisa nggak melakukan gendam dengan cara hipnosis? Terus terang bisa. Tapi saya kasih garis bawah ya. Tapi orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan mental yang amat sangat bagus dan Yang kemampuan melakukan. verbal yang bagus. Tapi di luar sana, saya sanksi orang bisa melakukan itu dengan teori ini loh. Walaupun ini teorinya ada 3 sebenarnya, ini tak buka nih untuk pertama kalinya nih. Buka untuk pertama kalinya. Ya, bisa didengarkan baik-baik. makanya tadi yang Yone kita aman. terangin dulu yang masalah ketukan, orang diketuk, Terus ijik-ijik hilang sadar, iya kan? Pikiran itu ada 2, Mas. Pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. bawah sadar kan. Pikiran sadar itu meliputi logika segala macam. Ya. Bawah sadar itu meliputi emosional, termasuk perasaan, emosi segala macam. Nah, percaya nggak? Ketukan ini itu berefek kah? Belum. Kamu tidur lah MC-nya siapa? Kita ganti. Jangan. Jadi ketukan itu berefek dengan bawah sadar kita. Oke. Ini saya ambil contoh nih. Ketika kita ngobrol, misal kamu ini ada 2 ketukan nih. Yang pertama, udah mas. Ini kita muter. Udah mas. Terus ketukan yang kedua, udah mas. Udah mas. Ada bedanya nggak? Ada bedanya sih. Yang pertama, udah mas. Yang kedua, udah mas. Ya. Bedanya di mana? Yang pertama sebenarnya Ngomong beda loh, mikir loh. Iya, iya. muncul di perasaan kita. Neng perasaannya nyong tuh kayak mandan lebih menenangkan yang pertama kayaknya deh. Jajal nyong, nyong orang percaya. Jadi Udah mas. mandan lembut Udah, gitu Mas. caranya. Ada 2 nih ya. Ada ketukan yang pertama dari atas ke bawah. Udah mas. Atau yang kedua, ketukan dari bawah ke atas. Udah mas. Jadi Iya. jadi Ada bedanya ya? Caranya tuh Kerasa kerasa hanya dari sekedar ketukan itu ada beda. kerasa Ketukan pertama dari lebih atas lembut ke bawah, lah gitu. itu menimbulkan efek perasaan yang menenangkan. Atas ke Perasaan bawah. keras, iya. Oke. Makanya ketika ada orang curhat, teman kamu curhat, ketuk dari atas ke bawah, itu akan menenangkan dia.
Oh ya makanya kan Bener, kalau kadang ada orang sedih itu Dipupuk ya, ya. dipupuk. Betul, dipupuk, Oke. bahasanya dipupuk, betul. Dipupuk, Atau kalau kita lihat praktisi hipnosis, misal si Romi Rafael atau Oke. siapa, Hmm. ketika dia memberikan sugesti tidur, itu biasanya ayunannya juga dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Tidur, gitu. Bangun Bener ke nggak? atas. Betul. Oh, Karena iya, iya. efeknya emang berefek di bawah sadar kita, efeknya menenangkan, membuat kita percaya ke orang tersebut. Sebenarnya itu. Nah, ketukan yang kedua dari bawah ke atas itu menimbulkan rasa semangat. Udah, Yang Mas. yang lebih takut sih kayak Lebih ke arah Apa sih? semangat, lebih ke arah Lebih ke atas. kita apa ya? Lebih ke arah ayo bangun, wake up. Oke. wake up ya. Gini, saya tidak merasakan bedanya karena kita kalau menurutku ya karena kita sedang dalam obrolan yang menjelaskan ini. Ya bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau kita konsentrasi ya, kalau di kondisi tertentu Ya. ada bedanya dari atas ke bawah. Ada bedanya. Ya. Tadinya jujur li Walaupun itu Rasa beda sih. Ingat loh ya, eh teknik hipnosis itu memanfaatkan detail-detail kecil di bawah sadar kita. Nah, Yang oh, iya. kebanyakan orang tidak tahu. yang kebanyakan orang itu nggak tahu. Makanya berefek nggak ketika si penghipnotis itu menepuk? Ya pasti berefek kan di bawah sadar dia itu menimbulkan rasa trust, itu pertama. Terus yang kedua ini berhubungan dengan teknik-teknik di gendam. Gendam itu ada 3 teknik, Mas. Yang paling pertama tuh ada istilah namanya tuh emotional attack. Oke. Jadi emotional attack itu kayak apa? Kalian tahu nggak Lagi sedih marah. kenapa sebuah perkosaan itu terjadi? Atau misal gini, saya ambil contoh gini. Saya pulang kerja nih. Terus begitu saya buka rumah, ternyata saya mendapati istri saya selingkuh. Oke. Ya kan? Istri saya selingkuh dengan seorang pria di situ. Ya, Ya kan? Yang terjadi itu apa? Saya marah. marah dong. Iya dong. Bener nggak? Saya marah nih. Emosi. Marah itu ketika dia naik, logika sampai di satu titik logika itu nggak jalan. Iya, benar ya. Bener nggak? Ya. Iya. Marah, emosi ketika dia naik itu bisa nutup logika. Ya. Hampir ke setiap emosi sih orang guru marah tok sih kadang. Iya. Emosi tentang cinta juga. Rasa senang, Bahagianya itu kadang juga logikanya tumpul banget tuh lagi Makanya berbunga-bunga. ini disebut dengan emotional attack. Maka yang keluar di situ adalah apa? Naluri untuk menurunkan emosi tersebut. bahagia. Ya kan? Untuk melampiaskan emosional tersebut. Ketika kasusnya adalah marah, maka yang terjadi apa? Kita akan lihat sekeliling, ada pisau, kita ambil pisau, kita tusukkan. Begitu kita tusukan tuh orang tersebut, Nyerang gitu kan. ya kan? Ada pelampiasan di sana, orangnya sudah jatuh, mati nih misalnya. Ya. Emosi turun baru kita nyadar. Kadang makanya banyak tersangka pembunuhan dia mengatakan saya kayak nggak sadar. Astagfirullahaladzim. Berarti itu real nggak sadar ya. Dia nggak sadar. Dalam ada logika dia udah nggak memegang kendali. Yang memegang kendali adalah naluri mereka. Ya. Ya kan? Mudah-mudahan. Paham ya sampai sini ya. Nah, Jadi Pak, Dan pertanyaan saya simpel. Emosi itu ada macamnya apa aja? ada banyak sih. Nyong, sing ngerti nih Nyong. Misal marah, bahagia, Bahagia. sedih, sedih, senang. senang ya bahagia ya pada pempok. Iya, gitu. Senang, semua perasaan ya. Semua yang berkaitan dengan perasaan itu adalah emosi. Jijik juga emosi itu jijik. Perasaan takut juga. Perasaan takut Iya, ya, takut, iya kan? takut kan orang marah orang senang takut ya. Perasaan serakah juga emosi, bener nggak? Serakah itu serakah ya, serakah ya. Rasa ingin memiliki segalanya. Betul. Ah. Perasaan iba juga emosi. Iba. Nah, Kasih Intinya aku. itulah depannya ya. kalau kita lihat konteks yang di jalan, biasanya hanya memanfaatkan 2 hal ini, perasaan serakah dengan kalau enggak perasaan iba. Iya sih itu benar sih. Perasaan serakah atau iba ya? Misal saya ambil contoh gini, kamu baru keluar dari ATM nih kan, terus baru didatengin orang yang ganteng misal gitu, Oh, ganteng. tampilannya Oh, bagus segala macam, dia menawarkan investasi nih, Oke. Mas, Iki sing serakah iki kayaknya. gini, kebetulan aku lagi butuh 1 orang lagi untuk bisa nyairin sekitar 50 juta. Ya kan? Ini kan tahapan kamu lagi dinaikin nih. Kalau misalnya jenengan yes, ayo bareng-bareng sama saya, kita masukin ada program A, apalah bentuknya ya. Ya. Itu kan bisa direkayasa. Orang nggak nyadar, akhirnya masukin setelah. Itu satu. Yang kedua yang paling sering adalah perasaan iba.
Paling sering sih. Paling sering. Seru sih. Wis tahu. Oh, wis tahu. Tapi orang sing kegenda, maksudnya Iya sih, nang cuma- dalan merung wong kak kayaknya malas temen ya gitu. Iya, Iya, itu kan maksudnya kan. Betul, betul. melas terus barang wis di ya ibaratnya diwehi lah, ibaratnya diwehi terus kok rasa tertipu. Iya. Jadi di Ya, perasaan iya. iba ini biasanya nih ya, orangnya sendirian. Misal kalau kalian lagi di sebuah tempat, Ah. didatengin nih, korban itu selalu sendirian. Ah. Korban itu mesti selalu sendirian. Targetnya pasti selalu pasti sendirian. Gitu. Ya, orang kanannya. Mas, Nyun Sewu, aku lagi nyari alamat nih. Alamat aku nih aslinya Tangerang. Ya. Ini alamatnya area Kali Bening atau mana ya yang jauh. Aku nggak tahu nih alamatnya. Jadi ini adalah adik saya. Kebetulan orang tuanya baru meninggal. Saya harus ngabarin ke sana. Ini rasa iba kita dinaikin nih kan. Nah, itu terus ya. Iya. Nah terus aku kehabisan uang mas. Ini aku ada jam Rolex nih. Ya. Harganya sekitar 5 juta. Nih, misal aku pinjam dulu 2 juta. Dan dia ada jaminannya lagi ya, maksudnya Ada jaminannya. trustnya juga. Oh, lumayan sih kayaknya ori Oke. gitu ya. Pun nek misalnya diserutang nang saya untung gitu. Iya. Iya. Minimal itu. Iya, ada pikiran-pikiran Awalnya gitu juga. awalnya kan gitu. Lah begitu kita masuk sana, ingat loh ya, ada pola hipnosis memang iya. Jadi kita benar-benar orangnya si pelaku memang benar-benar mempengaruhi si korban. Ketika kita sudah yes, oke, kita ambilin uang ya di ATM ya atau pakainya transfer. Ya. Masuk ATM itu bisa naik lagi nominalnya. Wah, sisa lah. Iya. Malah bermalam cukup. Ya, jadi kalau di dunia hipnosis itu ada istilah compounding suggestion. Jadi sugesti yang berhubungan satu sama lain jadi gini, setiap Ada korelasinya. iya. Ketika berhubungan sugestinya itu akan meningkat semakin. Iya, iya. Biasanya pakai teknik model kayak gitu. Sampai ke ATM yang tadinya cuma niatnya 200.000, 300 itu bisa keluar sampai 2 juta, bahkan bisa seluruh isi ATM. Itu salah satu pintu masuknya jadi emotional attack. Emotional attack iba itu ya tadi. Dan itu yang paling sering. Dan rata-rata pelaku nggak harus dari orang yang bisa hipnosis, Orang biasa. orang biasa. Yang pasti kemampuan verbal mereka biasanya tinggi, Cara berkomunikasinya bisa meyakinkan gitu ya. bisa meyakinkan. Secara penampilan, terus ngomongnya lancar, lanyah lah ya. Betul. Betul. Apa orang Mbak E cantik, Aduh. melas. Melas. Ayo dewe Ayo, karena pinggir dewe. jalan. Teknik pertama ada lagi yang namanya confusing memory. Jadi otak kita itu kan kayak komputer. Iya. Tahu komputer ya? Ya. Komputer itu kalau kalian klik sana sini, lama-lama kayak Iya. Iya benar. Bener nggak? Ada ya teknik kita itu namanya overload memory itu dibikin hang. Jadi pertanyaan yang kita hajar terus menerus ke si orang itu bisa masuk ke dalam kondisi yang dinamai dengan trance. Efeknya dia akan nurut sama kita. Pertanyaan yang Tanyakan terus menerus. Tanyakan terus menerus ke orang lain. Wih, Misal gini, Mas tadi namanya siapa? Dia belum jawab. Mas ini kok ganteng banget ya. Mas sudah makan belum? Oh tadi pagi sarapan nggak? Mas kayaknya sampai banget ya kayaknya. Jadi banyak pertanyaan yang kita Masuk jari terus. sebelum dia jawab loh ya. ah, Kita kasih lagi. wah ada tekniknya. Yang satu ya. pertanyaan dengan pertanyaan yang lain ini sebenarnya berbeda. Jadi pikirannya orang beda-beda Ya. ya. Nanti biasanya ini kalau orang yang paham teknik ini loh ya, kuncinya ketika dia sudah menirukan gestur kita, itu artinya dia udah masuk. Kalau dia sudah menirukan gestur Jadi kita, di satu detik dia akan ngomong kayak gini. Sorry, jam berapa sekarang ya? Ketika jenengan tanpa punya jam udah ngikutin kayak gini, ini udah masuk. Oh, iya sih, alam bawah sadar dia udah Alam bawah sadar dia udah terpasang. benar. oh, itu salah satu teknik. tanda kalau tekniknya itu udah masuk ya. Udah Wis in. mempengaruhi gitu ya. Betul, betul. Di titik itu apapun yang dikatakan si pelaku ke korban pasti nurut. Sama kayak orang yang memang benar udah tersugesti. Sorry mas, ini obrolannya dilanjutkan lebat pikis. Lah, Tapi kalau di sambil kopinya Mas Pai. Iya, siap. Rokoknya juga kayaknya masih banyak ya.
tak ngecek ini juga apa live. Kan ya jadi di lanjut bayar apa sih Genesis tadi karena menarik sekali ya daripada kita putus di tengah jalan ya. Tadi tuh apa jangan nih ada berapa itu? dua teknik, yang satu teknik tuh agak ya maksudnya kadang menarik juga, cuma barangkali untuk bocah-bocah saiki wong kepo temen sih malas banget kayak gitu ya, kadang kayak gitu ya. Iya. Ada wong sing angel dipengaruhi kayak gitu nggak sih? Jadi iya sih. Sebenarnya pribadi orang Iya sih. juga. Justru kalau saya lihat generasi yang sekarang sebenarnya lebih aware dengan pengetahuan. Ya, Sebenarnya, ya, menurut saya lebih aware ke pengetahuan karena literasi mereka banyak. Cuman saking banyaknya literasi ini ada yang benar, ada yang iya sih lah nah, itu yang ada di problem di generasi sekarang. Tapi untuk misalnya untuk mempraktekkan itu supaya Ya, jangan dipraktekin, Mas. enggak, maksudnya iya sih. Cuma maksudnya ada waktu-waktu yang kalian anggap ini tuh waktu yang tepat untuk mempraktekkan apa misalnya yang kedua tuh apa? Yang kok apa tadi? Confusion. Bukan itu tadi namanya yang kedua berarti overload. Kita membuat memori mereka benar-benar penuh. Nah, yang bukan tiga confusion memory ya namanya, bukan. Ada sedikit perbedaan. Confusing itu berarti kita membuat si orangnya itu bingung. Tapi sing dengan pertanyaan itu yang Ya, itu cara yang lebih singkat lagi. Misal kayak gini, Mas, saya mau nyari nasi padang yang nasinya Jawa itu di sebelah mana, Mas? Oh ya. Pertanyaannya agak membingungkan kan? Iya sih. Ketika kita masih berpikir, terus kita kasih lagi pertanyaan lagi, sama efeknya. Itu sing confusing memory ya, Itu Mas? yang confusing memory. Ada lagi yang overload memory. Ada yang overload, Nah. beda lagi tuh. Ya, kalau skripnya saya nggak mau buka di sini. Jangan. Maksudnya baru di loro bae kayak ya wis gak ada takon kayak itu kalau mau mempraktekkan tuh ada timingnya kacau. Ya jadi praktek lah ya. Coba praktek di sini Mas. Hipnotis Mas Abbas. Iya. Tapi ora sih Mas, maksudnya itu memang harus ada waktu-waktu tertentu atau Enggak. bener-bener se-ekstrim itu bisa dilakukan oleh siapa saja di mana saja. Siapapun bisa melakukan itu, Mas. Enggak, siapapun bisa jadi korbannya. Siapapun bisa jadi korbannya. Tapi ingat ya, korban kalau ini kita bicara gendam yang real loh ya. Real gendam. Karena saya berani jamin 95% gendam di luar sana biasanya adalah rekayasa dari si korban. Itu fake. Sorry, malah Sudah justru di-set. rekayasa dari korban. Udah di set. Iya, sama kayak Korban gini lah. sama pelaku. Bukan kayak gitu. Terus? Sama kayak gini. Misal kamu bepergian bawa uang 20 juta nih. Tiba-tiba di jalan 20 juta itu hilang. Ya. Iya kan? Oh iya betul. Hilang nih. Itu mudah. Gendam. Nah, entah itu ketinggalan, entah itu apa yang jelas tuh hilang atau buat main slot nih. Oh, Cari-cari alasan dari. Oh, gitu. Kalau kita mau mudah ini ya. hilang atau kita pakai ke keperluan lain, ya jelas kita tanggung jawab kita ke istri kita gimana, ke keluarga kita. Bener nggak? Bakal ribet lah urusan. Bakal ribet urusannya. Tapi Iya, ketika kita Ngomong ngomong, gendam, saya dihipnotis. itu selesai urusan. 95% loh. Itu rekayasa. Gila. Itu angka yang sangat besar. Iya, 95%. 12% aja udah gede banget sih. Apa paling 95%? 95%, bukan berarti nggak pernah riset ya, karena beberapa tahun Yang lalu. ya, bahkan kemarin juga ada. Itu ketika ada kasus hipnosis biasanya ada teman-teman dari Polres itu biasanya telepon. Kita disuruh turun ke sana. Jadi memang benar-benar ketemu dengan korbannya. Kita nanyain gitu. Kita tanyain ketika berdua. Ini bukan hipnosis. Kan pacar mau bae sing. Iya.
Oh alah. Itu kebanyakan seperti itu. Sorry, itu kita yang disuruh turun itu maksudnya komunitas. Iya kayak Mas Pai segala Lebih macam. praktisi awal-awal ketika kita mulai dikenal jadi seorang praktisi, ya resiko Ya, pekerjaan dimintai bantuan lah ya. biasanya dimintai bantuan. Oke, tadi tentang gendam ya. Itu tadi gendam yang dijelaskan secara apa ya? Logis masuk. Iya kan, masuk akal. Betul. Dan emang pengalamannya seperti itu tuh. Iya. Jadi, Nah, yang mau saya selama ini tanyakan, gitu. Ya. yang tumbuh di yang realitas yang tumbuh di kebanyakan masyarakat yang ada di sekitar kita, gendam itu kan tentang bantu, biasanya persepsinya bantuan oleh jin bekerja sama dengan setan segala macam. Menurut Mas Pai sendiri gimana? Apanya nih? Kalau gendamnya ya jelas yang bantuan dari jin segala macam itu bullshit, Mas. Menurut Mas Pai itu beneran Bullshit itu. real mereka bekerja sama dengan jin atau itu bullshit hanya omong kosong? Bullshit tadi dia bilang. Menurut Mas Pai? Walaupun di dunia yang luas ini mungkin bisa jadi hal-hal kayak gitu ada. Oh ya mungkin. Daripada kita percaya katakanlah 1% deh. Mungkin ada ilmu pengetahuan yang bisa menjangkau ke sana, yang itu bisa menjelaskan tentang hal-hal gaib, tentang jin segala macam. Mungkin yang kita bilang sihir, yang kita bilang gitu ya. Mungkin ada, Mas. Tapi ada 99% ilmu nyata, ilmu pengetahuan nyata yang sekarang sudah ketemu. Masa sih kita harus besar masih Sama yang 1%. Yang ada skripnya ya berarti ya. Yang ada textbook sih ya, manual booknya caranya gitu ya. Hantu itu kan konsep. Oke, menarik di sini. Hantu itu tuh ya. Ini mau melebar kemarin di orang melebar ke hantu-hantu ya. Sebelum melebar ke hantu-hantu, tekniknya tadi sih dijelaskan sampai loro ke. Katanya ada 3 teknik di. Oh, sing kedua Pak. Udah tadi udah. Overload. Oh, udah 3. Nanti bisa ditonton lagi di after record kita. Mungkin minggu depan kita tayang ya di YouTube. Iya, mudah-mudahan minggu depan ya teman-teman. Karena masih minggu depan satu yang kemarin, yang sama Mas Pai di pendopo, belum tayang. Oh iya, siap. FBI apa namanya? Yang pasti gumelem itu ya. Nah, fun fact for Beliau your juga information, adalah orang di balik acara launching Batik Gumelem ya kemarin. Paguyuban Batik Gumelem. Iya. Jadi di profesi saya agak serakah lagi. Masih. Multi talentan juga ya, multi talentan juga yo. Jadi itu karena praktisi dulu ini. sulap udah mulai nggak dapet job, ya. Akhirnya daripada kita nggak dapet event, ya udah sekalian bikin event sekalian. Buat udah itu. Ya kayak kita lah Mas. Keterusan. Kita sekarang di event organisasi. Nah ini Ya, yang ini juga FYI aja lah. Ini minggu kemarin itu kita ada acara sama Mas Pai di pendopo tentang negara. acaranya launching Paguyuban Batik Gumelem gitu ya, Mas, dan di situ kita juga berbincang-bincang sama teman-teman dari DPRD ya itu bukan dari camat. Sekda. Camat sama sekda terus sama Pak Camatnya Susukan sama ketua Paguyuban. Ketua Paguyuban. Ketua Paguyubannya ya. Dan dari belum rilis ya, belum tak edit. Nggak tahu. Ya, lanjut. Itu ternyata wis ya. Ternyata yang overload confusing. Karena ini Mas Bay, apa namanya, sing overload karo confusing tuh iki ngene diceritakan menurutnya kuwi kadang mandan mirip ya, pancen mandan mirip seperti itu ya. Iya, berkaitan. Iya. Tapi itu teknik sulit loh, Mas. Artinya saya kan juga punya lembaga, punya istilahnya kayak punya member lah ya. Kita bareng-bareng belajar hipnot dari 10, misal katakanlah ada 10 member, paling yang bisa menguasai teknik itu hanya 1-2. Oh enggak. Ya. Tapi membutuhkan mental yang benar-benar. Iya sih. Makanya namanya kadang mentalism. Gitu ya. Gitu. Apa namanya? Itu kalau misalnya menguasai satu teknik saja, ibaratnya dia bisa ngapusi wong. Maksudnya bisa. Ya ibarat pisau, ilmu pengetahuan ibarat pisau. Ketika itu kan tergantung dengan pemakainya. Ketika digunakan menjadi kebaikan, ya akan menjadi biasa. Bagus. Begitu juga sebaliknya. Iya. Jadi ya dua mata pisau yang sama tajam lah ya. Sama tajam lah ya. Iyalah, ya itu lah jadi pesan-pesan buat teman-teman juga lah ya. Maksudnya nek duwe ilmu apa baik sih jane sih, ibaratnya ilmu matematika juga nek
di ngerakit bom juga kan itu ada hubungannya sama matematika juga. Pasti lah. Rumus-rumusnya kayak gitu kan juga pola mau jadi teror. Sampai mana tadi? Hantu ya? Aduh, Oh iya. karena waktunya ini kan udah malam. Nah, obrolan malam sangat identik dan lebih hangat. Dan ben ora resiko kita cek ini semua komponen kita ya. Cek, sih nyambung lah. Cek, Nyambung. cek. Oke. Soalnya mau tuh kamar yang toilet kan. Oh iya, jajal cek maning. Cek. Mas Aman, gitu ya. Aman? Oke. Makanya oke. Nah, ini Gitu, Mas. tadi tuh menariknya itu adalah tiba-tiba Mas Pai bilang hantu itu kan hanya konsep. Hanya konsep. Wah, Gitu, Mas. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang hantu, tadi Mas Pai menyampaikan sedikit menyinggung bahwa hantu itu hanyalah konsep. Hantu itu konsep bukan hanyalah. Hantu Iya. itu konsep. Tadi itu karena tetek bengeknya lah gitu ya. Nah, kalau kita runtut lagi dengan berbagai macam keyakinan yang ada, terus realitas yang tumbuh gitu ya, itu kan bukan agak sih bertolak belakang gitu ya, Iya. dengan statement yang tadi. statement yang tumbuh di masyarakat, realitas yang tumbuh, isu yang beredar di masyarakat gitu loh, itu kepriwilegian. Iya, berbeda. Ya bakal lebih menarik Jadi kan. gini. Udah Mas. Kebanyakan orang melihat hantu, kalau kita lihat di dunia psikologi itu bisa dikatakan ini ada gejala skizofren. Itu satu. Tapi gini, saya mau nguliknya lebih dalam lagi nih, bahwa hantu itu konsep yang ditanam sama orang tua kita atau mungkin sama lingkungan kita dari kita kecil. Oke, jadi udah menjadi dogma sih. Iya, dalam jadi diri kita. apapun yang kita masukkan ke anak kecil Yuk. saat kita kecil nih ya, itu akan masuk ke area belief dia, dimana sebuah kepercayaan atau sebuah sugesti yang dimasukkan itu masuk ke belief itu akan jadi keyakinan. Oke. Sampai mati pun kita akan percaya itu. Oke. Sampai Dan mati logiknya. pun loh. Saya ambil contoh gini. Ngeri juga ya. Saya ambil contoh gini. Contoh. Kita bicara logika dulu nih ya. Oke. Nah, landasan kita adalah logika. Oke. Kalian percaya nggak bahwa orang tua kalian itu benar-benar orang tua kalian? Percaya? Saya percaya. Saya Dari mana percaya. buktinya? Hah? Dari mana buktinya? Satu secara dokumen lah ya yang jelas. Terus yang kedua kemiripan secara fisik saya Oke. dengan bapak ibu saya. Ya. Terus secara karakter, gaya berjalan, gaya bicara itu mirip. Mirip. Identik. Jangan lebih ke fisik sih. Mungkin ke fisik sih. Kalau misal secara secara sifat dan karakter dan kawan-kawan itu kan maksudnya bisa kebentuk lah. Bisa banyak orang. Karena bisa gini Mas, banyak lingkungan. saya tahu kalau saya mirip dengan orang tua Secara saya, karakter ya, secara karakter. secara karakter Apa? itu dari lingkungan saya, kayak pak Ya. saya, bule saya ngomong, kok sih mirip banget bapak kayaknya misal agi Ngomong, terus lagi kayak anak sing orang cocok karo kowe iki kok langsung ketol banget. Oke, Mirip banget bapak. Ya udah lah. Tapi kan tidak Gitu. menutup kemungkinan bahwa ada kemiripan ketika dua orang yang berbeda nggak pernah saling kenal nih ya. Iya sih. Iya, kami Siapa kamu lebih mirip sama si Tanggane. Safari, sama Ariel nih kayak mirip benar kan? mirip Ada anak ya. darah ya gitu. Artinya gini, artinya kalau kita bicara logika tidak ada bukti otentik Iya, sih. yang mengatakan bahwa kita adalah orang tua kita adalah Baik tes DNA misal. Orang tua SDN-nya asli. masih bisa ketukar mas. Iya. Kemungkinan itu kan selalu ada. Oh iya sih. Kak. Masih ada Kecuali- kemungkinan ya? Masih ada kemungkinan. Kemungkinan kita- ketukar itu masih ada. Iya, kecuali kita ingat kita brojolnya itu keringet. Kecuali Oke, kayak gitu. itu. Maksudnya secara Tidak ada. Lu lebih, wah itu kan anak film. Iya, jadi kita secara pembuktian gue loh. Bahkan kayak main yang biar ngomong kuliah biar anu Nutur, kayak be. bisa berarti. Kayak be apa jangan kayak tak pertimbangkan itu statement itu kan. Ya bisa jadi sih kayak gitu. anak yang diadopsi bisa mirip dengan orang tua. Iya, karena dia secara gesturnya juga. Menurutku Iya ya, sih, menurutku iya sih. kalau Iya. kemiripan secara mental mungkin mental karo sikap ya. Mungkin masih bisa. Tapi secara fisik kan bisa berbeda mas. Nah, secara fisik lah. Ya, secara Oh, fisik. secara fisik mungkin ya. Artinya gini, Tapi kan- tidak ada satupun bukti otentik yang mengatakan bahwa orang tua kita adalah Orang tua kita. Maksudnya Tapi bukti dari diri ya, kita loh maksudnya. tapi kita percaya 100% bahwa dia adalah orang tua kita. Karena dari Karena dari apa? bukti dari orang lain itu. Dari sugesti. Oh, dari Iya sih. sugesti. Koki anaknya nyom. Lebih ke dari sugesti ya. Iya, dari sugesti. Nah, sugesti yang ditanamkan di saat kita kecil itu akan masuk ke belief.
melekat ya. melekat di sana. Dan Oh. itu hukum mati di sana. Artinya Iya, iya, iya. kita mau diserang seperti apapun, yang muncul adalah rasa marah di fan-nya. Iya, iya. Bahkan kayak ibaratnya anak angkat yang memang dari kecil itu digedhek nang omah kuwi, terus wis gede kuwi diceritain nek kok kuwi itu. Itu Untuk anaknya bisa kita, marah, iya. itu aja bisa Bisa marah. marah dan lebih betah nang kono kayak iya daripada orang tua aslinya kayak gitu. Iya. Karena udah masuk ke belief systemnya mereka, gitu loh ya. Oke. Artinya iya, apapun iya, yang iya. ditanamkan saat kita masih kecil itu akan masuk ke belief system. Oke. Kalau udah masuk ke belief system itu akan jadi keyakinan. Saat jadi keyakinan itu akan dipercaya sama kita dan susah sekali untuk dirubah. Oke Termasuk ya. itu Konsep hukumnya, hantu itu tadi. termasuk konsep hantu itu. Oke, sekarang bisa dijelaskan Saya boleh tambah lagi nih. tentang konsep hantu. Iya, iya. Kenapa Terus hantu itu untuk adalah belief konsep? system. Misal nih, saya punya 2 boneka nih mas ya. Iya. Boneka pertama itu adalah boneka beruang nih. Oke. Saya ambilin satu boneka, ini boneka beruang. Ya, mereka Yang beruang. muncul di perasaan kita itu apa? Ini saya udah gede apa saya masih anak-anak? Ya kita udah Oh, gede kayak kita udah gini gede aja. kayak gini. Itu beruang Yang ya. muncul. Lucu ya, nek nyong. Maksudnya ih. Iya. Wong nyong Iya, mulai dari HP kadang boneka beruang. Iya. Lucu ya, nek terus gede hati di ber. Yang Gemas, muncul di segala macam pikiran gitu kita, ya. perasaan kita adalah perasaan lucu. Lucu. Ini Iya, menggemaskan. sesuatu yang menggemaskan, Menggemaskan. enak buat teman tidur. Dipeluk segala macam. Peluk, ya segala macam. Itu yang muncul di kepala kita. Ah. Bener nggak? Ini boneka pertama. Nek nyong ya sih. Terus kita ambil lagi boneka kedua. Boneka kedua adalah boneka pocong. Oke. Yang muncul di kepala kita itu apa? Serem. Serem lah, ngeri Serem, lah. menakutkan. Menakutkan, sesuatu yang harus dihindari, bener nggak? Ya, deh. Nah, itu kenapa? Itu ditanam sama Dari Sejak kecil. sekecil itu kita muni pocong tuh yo Menyeramkan. menyeramkan. kamu lihat pocong harus lari. Beruang neng kartun-kartun malah imut-imut. Padahal Sejak kecil. logikanya ada nggak berita pocong itu orang terbunuh karena pocong? Rada sih. Orang terbunuh karena beruang? Ada. Banyak. Banyak kan? Iya ya, iya ya. Shit, man. Maksudnya, iya juga ya. Maksudnya beruang itu kan binatang buas ya. Itu kan dulu waktu beranjak jadi gede nonton beruang adalah binatang ganas seganas itu ya neng hutan rimba ya. Orang percaya yuk. Jago ya beruang imut-imut ya, biar pas cilik kayak gitu. Kenapa dia ngamuk-ngamuk bahkan macan itu Bisa kalah. takut kalau beruang juga gitu, cakarnya gede. Ini bahkan orang ngerti gitu ya. Dan sekarang nek wis gede, bahkan wis ngerti gue pun dan boneka tetap ya beruang lah, masa boneka pocong. Dan beruang itu kan lebih kejam dari harimau. Iya. Iya kan? Iya. Ya ngono-ngono kuwi lah, maksudnya Faktanya nggak ada satupun berita, saya belum pernah baca, belum pernah dengar ada orang meninggal karena pocong. dan kita wis Meninggal di gede. palan Gendaro. Nggak ada. Nggak ada nggak? Iya, Ada nggak? kayak lah maksudnya. Bangsa, Bahkan kita bangsa. wis ngerti itu pun kita masih menganggap kalau boneka beruang itu yo. Nah, Imut, itu bro. dia. Kita udah tahu bahwa secara logika saja ini udah nggak masuk akal. Tapi ini agak berbahaya sih kalau Iya kan? Tapi iya kan, itu masuk sih. Tapi kalau kita Beruang binatang tiba-tiba pocongan buas ya? muncul di depan kita, lari nggak? Lari, kita tetap takut. Bener nggak? Kita tetap takut. Iya. Kenapa? Udah dipercaya sama belief system kita. paling kan nek orang Melayu ya mantan mulu nang katok lah. Nah, itu yang saya bilang bahwa Oh iya. konsep Hantu itu yang berarti ditanya konsep. orang tua Oh, iya, kita, iya. lingkungan kita dari kita. Konsep ya. Dan anehnya ya, saya umur saya 24 tahun. 24 tahun saya hidup, saya nggak pernah lihat hantu. Nah, ada yang pernah lihat hantu? Saya pernah lihat ning film Orang real. Atau buat teman-teman yang datang di sini, ada yang pernah lihat hantu atau enggak? ya barangkali pengen sharing. Saya pernah mas, Dengan gue pengalamannya. tahu bro. Real ya? Hantu nih, ini kayak gitu. Saya kok tahu bro, Zak? Lihat hantu pernah? Lihat hantu. Burung bok. Tapi dia kecil kadang tuh. Parah ya? Jadi satu konsep saja ya. Bayangkan berapa banyak konsep yang dimasukkan ke kepala kita saat kita masih kecil. Wah iya. Ih, Berapa banyak kepercayaan yang Cocok. bisa jadi kepercayaan itu secara logika bertentangan.
ini cocok macam nang kelas parenting ya. Nang pas awal-awal dia parenting gitu. Kayak gitu. Enggak. Oh, iya. Berarti kalau misal hantu itu konsep, apa yang diterangkan di dalam agama-agama? Ya. Emang agama-agama menerangkan hantu sih? Untuk masalah hantu di agama-agama, ya. Saya tidak mau menyebutkan salah satu agama ini ya. Di beberapa Kepercayaan yang ada, tumbuh di Indonesia itu mengajarkan bahwa kayak misal contohnya lah, uang Di kesurupan. Islam itu ada jin, misal kayak gitulah ya. Kita langsung aja. Langsung aja lah. Apa-apa lah. Ada sih. Di Islam itu ada. Saya nggak pernah mengatakan bahwa jin itu nggak ada. Oke. Nah, ini disclaimer dulu. Ini Kalau harus bawah. kita kan kalau misalnya berbicara hantu kan berarti intinya hantu macam-macam jenisnya, ada jin, setan, Ya, macam gitu. ya. Bahkan di Islam itu sendiri ada namanya jin muslim dan jin kafir. Ya. Iya kan? Nah, Ya, oke. Nah, itu gimana? Berarti kan kalau misal kita berbicara tentang tadi Mas Pai membuat statement bahwa hantu hanyalah Hanyalah konsep. yang dibuat sejak kita ditanamkan sejak kita kecil. Terus gimana dengan Tapi- pandangan Kayak gini kayak sih. Gitu. Urung pandangannya ahli pun, yang sing pandangannya wong awam-awam itu ya untuk statement-statement jin dan setan yang dikonsepkan di kepercayaan kita ya kita kan pada Islam. Apa jenenge? Ibaratnya di situ tuh diceritakan kalau makhluk gaib yang memang maksudnya nggak bisa kita lihat. nggak bisa diindra lah ibaratnya kayak gitu, maksudnya istilahnya makhluk gaib, dan di situ statementnya juga ya maksudnya percaya kepada yang gaib kayak gitu, jadi di batas itu. Iya sih. Jadi Bukan gini, sing kayak bentuk-bentuk Islam kayak itu apa kayak gitu nggak nggak ada. pernah menggambarkan jin Jin secara seperti apa? sama. Ya kayak gitulah. Secara Ini sing realistis. ini serang ahli nih kayaknya. Ada penjelasannya Nggak mulai pernah tadi. ada. Iya, itu saya sepakat. Saya belum dapat ya. Saya sepakat Artinya itu. Digambarkan buat ininya seperti ini. Iya. Enggak. Ya. Kalaupun ada itu berbeda dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat. Iya. Percaya nggak bahwa setiap negara itu punya jenis hantu Hantu yang berbeda-beda. masing-masing ya. Iya, Saya tahu itu itu. juga. Makanya juga ini kadang lebih banyak ke arah agak culture mereka yang Oke. psikologis yang dipengaruhi oleh culture. Ya kayak misal di Cina hantunya bukan pocong, vampir. Iya, vampir Gitu kan. Beralih ke Amerika orang zombie, genderuwo, segala orang macam genderuwo. gitu ya. Nang Amerika orang genderuwo, bro. Iya sih. Apa anak tapi jenenge beda ya orang genderuwo. Genderuwo. Iya. Nah, kita bicara balik ke Konsep itu. orang sing Ini sedikit dulu tentang Jin ya. ya. Oke. Tentang jin ya. Nah, apa siap. Karena balik lagi saya juga pernah masuk dunia rukyah juga. Nah, Jadi gini, di jin itu yang setahu saya Masuk rukyah itu juga. ada satu penjelasan. Saya lupa, mungkin yang bisa ditanyakan ke Ustadz yang lebih paham. Oh ya, ya boleh. Coba. Artinya gini, dia masuk melalui satu udara kotor. ya, Benar nggak? ya. Ya. Menyerangnya itu bukan secara visual tapi secara pikiran. Iya, saya Udaranya benar. benar. Pernah Iya, pernah cara pernah ada pikiran. statement seperti itu. Ya. Ketika dia masuk ke darah kotor, masuk ke tubuh kita, masuk lalu menyerang secara pikiran, artinya di pikiran ini sumber semuanya, Mas. Kita bisa ngelihat di dunia hipnosis ya. Saya bisa bikin kamera di depan sana itu hilang lewat pandangan benar. Tapi realnya nggak hilang. Realnya nggak hilang, benar nggak? Iya, iya. Ketika saya bisa membuka pikiran, saya bisa membuat kafe yang kayak gini terlihat kayak pantai. Bisa, benar nggak? Karena pikiran pegang kendali. Iya, iya. Ya, Tapi bisa pikiran jadi. dari perspektifnya satu orang itu aja kan? Iya, satu orang itu faktanya nggak kayak gitu. Jadi kayak Oke. menciptakan halusinasi, namanya Oke, gitu kan. Bisa jadi hantu-hantu yang dilihat sama orang itu karena dipengaruhi oleh si jin itu di pikiran dia. Jadi menciptakannya ada halusinasi. Berarti jin itu ada. Kalau saya mempercayai ada, Oke. saya mempercayai ada. Tapi pengaruh dia ke masyarakat, ke manusia amat sangat kecil dan amat sangat. Oh iya iya. Bukan dia yang menampakkan diri tapi mungkin dia yang mempengaruhi pikiran untuk seolah-olah dia melihat kayak gitu. Betul. Oh, aku. Dan gangguan jin yang paling ini pengalaman juga ya, gangguan jin yang paling hebat tuh bukan saat dia menampakkan diri menunjukkan kesaktian itu enggak, tapi membuat kita seolah-olah bisa mengendalikan jin.
Kita bisa kita kayak soal punya ilmu hitam. Terbang. Oh iya. Ini adalah tujuan utama jin atau setan. Udah tertulis di sana untuk menyesatkan kita. Seolah-olah kita tidak tersesat, ternyata Kalau dia Salah jalan. ya muncul depan kita nih jadi pocongan. Kita yang nggak pernah sholat, akhirnya sholat mas. Benar nggak? Iya. Kamu yang nggak hafal ayat, ada baca ayat, makin alim. Si Dewa dulu itu malah harus dipangan gitu. Jadi kalau Iya, ya. kita bicara konteks jin, dia bukan makhluk goblok loh ya, dia makhluk cerdas loh. ya Al-Quran menyebutkan itu, dia makhluk cerdas, sangat cerdas. sangat cerdas, pengetahuan dia luar biasa. Otomatis cara dia menggoda manusia pun nggak sereceh itu, benar nggak? Iya sih. Nggak sereceh itu. Iya. Bahkan sing statement kayak misal agar kau levelnya wong pinter ya jin yang menggoda, setan yang menggoda kok levelnya ya Lebih durmaning ya gue. Kayak gitu. Betul. Dan iki sing praktisi rukyah juga nih. Kita Pernah, praktisi tapi kalau kita bahas itu wah hampir sampai pagi nggak selesai mas. Baterai si orang kuat ya, baterai si orang kuat ya. Nggak, mungkin lain kali. Next. Pancen iki banget ya Itu maksudnya. banyak hal di sana yang jujur itu ya. sampai hari ini pun saya nggak nemu jawabannya. Memang iya, Ketika Dari- di rupiah itu. iya ada beberapa kejadian memang di luar logika saya, dan itu apa ya yang saya bilang, saya percaya ilmu pengetahuan mungkin antara 95 sampai 99%. Pasti ada 1% yang di luar sana memang benar-benar nyata. Yang Jadi saya tetap membuka kepercayaan saya pada sesuatu yang Tidak di luar terlihat. logika. Iya, tapi bukan Masih- berarti ada. itu yang saya pegang, oh ya, paham ya? paham. Iya. Oh, Intinya tidak memegang 1% itu gitu. Iya, tidak memegang ya. 1% itu. Dan menjadikan 1% itu malah justru tantangan kita untuk Untuk bisa dipecahkan. membuka. boleh. Oke. Ini tantangan ke Gokil semua itu orang ya. sebenarnya, bukan saya. Pak. Iya. Iki wis mlebu maring dunia gaib-gaib natural iki. Asli. Jadi apa ya? Bakal belajar maring gede-gede kan. Iya. Tapi sebelum maring Gede-gede. sebelum maring gede-gede nih karena jadi enak cerita rukyah karena memang banyak sekali misteri di dalamnya mas ya, kayak kalau udah bahas itu ya. Ruqyah itu kan doa. Iya. Sekarang kalau logikanya ya, kalau di surat An-Nas kita bicara agama nih akhirnya. Surat An-Nas itu kan menurunkan Al-Quran itu untuk manusia dan Jin. jin, ya kan? Minal Kalau- jinnati wan nas. Nah, minal jinnati wan nas. Kalau jin dibacain Quran terus panas, Hah? terus dia Ya. belajar Qurannya gimana caranya? Ya. Make sense? Dia belajar Qurannya gimana caranya? Naik panas ya. Iya, kalau Oke. dibacain aja dia panas. Iya. Lalu Yang terjadi di efek ruqyah itu sebenarnya ya, yang saya percaya sejauh ini, ini mohon dikoreksi yang tahu, yang bekerja itu kan langsung sama yang di atas. Jadi doa kita yang ketika itu langsung dikabulkan. Yang saya Seketika percaya itu. iya. Yang jenengan percaya. Iya. Dan itu ada mahar dalam artian ada beberapa syarat. Yang pertama, yang meruqyah harus ikhlas, yang diruqyah harus ikhlas juga. harus ikhlas juga. Dari kemauan dari diri sendiri. Iya. Oke. Jadi ruqyah itu adalah kayak jalan curang. Jalan. Jalan curang. Jalan curang yang dilakukan Ini- oleh ini persepsi pasiennya. saya pribadi. Oke. Ke semua orang. Oh ya. Jalan curang. Jadi ketika orang dikasih cobaan, Ya. ya kan, dikasih cobaan itu kan ada banyak fungsinya. banyak- Salah satu untuk menghapus dosa, Ah, terus untuk menaikkan harga kita segala Oke. macam kan. Ketika Ketika kita dicoba sesuatu, terus Ya. kita berdoa masukin ke ruqyah nih. Ruqyah itu ya. fungsinya mempercepat persoalan itu selesai. Jadi biasanya nih yang sering terjadi di lapangan, orang sakit ketika di ruqyah yang udah berminggu-minggu. Logikanya ketika di ruqyah biasanya 2-3 hari. Kalau dia nggak sembuh, dia bablas. sorry, bablas. itu Dalam mati ya? artian, iya. Wih. Ini misteri yang sampai hari ini jujur saya belum bisa menjangkau itu. belum bisa menjelaskan itu ya. Belum bisa menjelaskan itu. Makanya saya menganggap bahwa ruqyah itu kayak seolah jalan curang kita memohon kepada Tuhan bahwa Jalan
jalan jalan pintas ya. Oke. Untuk Jalan cepat lah ya. jalan untuk mempercepat persoalan yang sedang ada. Oke. oh kayak gitu oh iya iya Itu sesuai persepsi saya. Subjektif dari Mas Pak ya. subjektif baiklah Karena saya juga beberapa tahun juga masuk dunia itu juga. jadi kayaknya nek bahas rukyah pancen bakal Panjang ya Saya Panjang kali ya. ini yo anu nih yo kemutan skip gantian. kemutan kayak mudah-mudahan bisa part 2 lah ya kalau Boleh, supaya boleh, untuk boleh. bahas kayak karena beliau tuh praktisi di beberapa bidang sing berkaitan dengan mental gitu ya. Saya tuh lagi agak sebel kalau berita sing lagi rame sekarang tuh Apa sih? ngerti Agus